Oke, saya share screen-nya. Ya, Pak. Oke, saya share. Oke, kita akan bicara tentang penyeleksian ya. Ini sedikit ngambil yang kemarin, ada beberapa jenis operator dari yang sebelumnya ya. Ada beberapa operator, ada yang disebut dengan unary operator. Ya. Ini membutuhkan satu operan. Nah, bentuknya seperti ini, ada min-min, ada plus-plus gitu ya. A++ ini artinya A sama dengan A plus 1. Kalau min berarti misalkan di sini A min-min. Berarti A sama dengan A min 1 ya. Kemudian binary operator, nah ini ada membutuhkan dua operan, bentuknya seperti ini, atau ternary. Ya, ternary. Nah, ya itu yang berikutnya nanti kita bahas. Nah, sekarang percabangan ya. Percabangan. Kita asumsikan ibaratnya sebuah rambu petunjuk seperti ini. Ya, ada yang ke kanan, ada yang lurus, ada yang ke kiri, gitu ya. Begitu juga percabangan ini. Ya, ibaratnya kita mau milih yang mana gitu. Mau ada berapa pilihan. Kalau cuma satu, nggak perlu ada percabangan kan. Jadi pemrogramannya, skripnya adalah sekuensial, lurus saja begitu. Tapi kalau ada beberapa pilihan, maka harus ada satu percabangan, skrip untuk percabangannya. Oke, percabangan atau banyak juga disebut dengan struktur kendali, gitu ya. Nah ini satu stage yang memang memungkinkan adanya pemilihan, ya, pemilihan atas kondisi tertentu. Ya. Dasarnya adalah seperti ini. If dalam kurung ini ada satu kondisi, kemudian ini stage apabila kondisinya benar. Ya, stage ini apabila kondisinya benar. Bisa satu state itu satu baris skrip pemrograman atau beberapa baris. Ya, block statement misalkan saya sebut seperti itu, block statement atau hanya satu state saja. Ya, dasarnya seperti ini. Nah, kemudian karena ini ada kondisinya dengan state-nya ini satu pilihan, ya, kemudian ternyata berkembang kasusnya menjadi dua atau lebih pilihan. Nah, kalau seperti itu, maka di sini ditambahkan else. Ya, dasarnya adalah if kondisi, ini statement apabila benar kondisinya, kemudian else dan statement apabila kondisinya salah. Gitu. Ya. Jadi ada if, ada else. Nah, kalau lebih dari dua misalkan, 3 atau 4, bagaimana? Setelah else ini, ya, ditambahkan lagi if yang kedua. Ya, if yang kedua. Nanti setelah ada else lagi, ditambahkan lagi if, dan seterusnya. Jadi ada else if, gitu ya, else if. Gitu. Dan seterusnya seperti itu. Tergantung banyaknya pilihan. Nah, kemudian ada switch. Switch juga di sini ada kondisi. Ya, kondisi switch ada kondisi. Di bawahnya ada case. Ya, case. Ini pilihan, ya, pilihan berdasarkan kondisi. Pilihannya bagaimana? Ini berdasarkan kondisi. Kemudian titik 2 ada block statement dan break. Ya, nanti switch-nya akan saya detailkan lagi ya. Oke. Nah, kita fokus ke kondisi. Di kondisi ada beberapa operator ya, misalkan seperti ini. Ini operator untuk logika ya. Ada lebih besar,
atau lebih besar sama dengan, lebih kecil, kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Oh, ini agak belepotan ya, harusnya sejajar. Nanti kita betulkan. Oke. Kemudian ada operator logika juga. Ya, operator logika seperti ini. Kalau benar dengan benar, ya, karena di sininya and, dan gitu ya. Kalau benar dengan benar maka benar. Ya, selebihnya salah karena di sini ada salah. Maka salah kalau di sininya and. Berbeda lagi kalau or. Kalau or berarti kalau di sini mengandung yang benar, hasilnya menjadi benar. Kecuali kalau dua-duanya salah, maka salah. Ya, karena or. Gitu ya. Kenapa ini ada true dengan false menjadi true? Ya, benar dengan salah menjadi benar karena or. Berarti memilih di antara keduanya, benar atau salah. Ya, ada satu proses pemilihan, benar atau salah. Maka di sini menjadi benar. Ada kemungkinan kan mengambil kondisi yang benar. Ini juga sama. Tapi kalau false dua-duanya berarti false. Gitu. Ya. Kemudian not. Nah, ini kalau ada tanda seru seperti ini, berarti ada not. Gitu ya. Kalau benar berarti false, kalau false berarti true. Ya. Oke. Nah, kembali lagi ke struktur yang kendali tadi ya, percabangan. Nah, jika kondisi bernilai benar, ya, maka ada perintah atau statement yang dilakukan. Ya. Tapi jika salah kondisinya, maka instruksinya tidak dilakukan. Ya, statement yang tadi. Jadi kalau cuma satu kondisi, maka ada satu state yang dilakukan. Kalau ternyata kondisinya salah, maka state yang itu tidak dilakukan. Ya. Contohnya misalkan seperti ini kondisinya. 5 lebih besar dari 3, maka bernilai benar. State yang bernilai benar itu dilakukan. Tapi kalau 6 kurang dari 2, nah kondisinya salah, maka statement yang untuk nilai yang salah itu yang dilakukan. Ya, kalau ada else, maka else-nya itu yang dilakukan. Ya. 45 tidak sama dengan 34 bernilai benar. Maka state yang bernilai benar itu yang dilakukan. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita buatkan script seperti ini, maka hasilnya adalah ini yang di atas. 1 itu berarti true, ya. 0 ini berarti false, gitu ya. 3 kurang dari 5, maka bernilai true. 1, ya, bernilai true. Gitu. Oke, terus ini juga yang kedua bernilai true. Yang ketiga ini false, ya. 8 sama dengan 7 bernilai false, ya. 0. Oke. 4 tidak sama dengan 5 bernilai 1 benar, bahwa 4 ya tidak sama dengan 5, ya, nilainya benar. Oke. Ini saya lewati aja contohnya ini ya. Oke. Kita lihat state yang if. Sintaknya tadi yang dasarnya adalah if dengan satu kondisi, kemudian ada state jika benar, ya, statement jika benar. Nah,
Kita lihat flowchart-nya adalah seperti ini. Oke, penggambaran ini tidak mutlak ya, bahwa statement benar ini berada di sebelah kanan. Ya, nah, kalau dilihat dari kita ini ke kanan statement benarnya. Ya, kalau yang salahnya adalah ke bawah. Oke, tidak mutlak. Jadi kalian mau gambarkan ke kiri boleh, atau justru yang benarnya ke bawah, yang salahnya ke kiri atau ke kanan boleh. Ya, yang penting adalah alurnya benar. Itu alurnya benar. Lihat tanda panahnya menunjukkan kemana. Itu, oke. Jadi saya tidak menentukan mutlak. Gambarnya harus seperti ini. Ya, kalau benar kondisinya benar, maka state benarnya ke kanan. Ya, state salahnya ke kiri atau ke bawah. Tidak seperti itu, oke? Perhatikan alurnya. Ya, perhatikan alurnya. Oke. Contoh lagi, sederhana. Oke, ada integer X dan Y, ya, di mana X sama dengan 100 dan Y sama dengan 10. Oke, jika X lebih besar dari Y, nilainya betul ya, karena X 100 dan Y 10, maka X lebih besar dari Y. Maka dikeluarkan, di-outputkan printf bahwa X lebih besar dari Y. Tuh, ya. X lebih besar dari Y. Karena bernilai 6. Oke. Nah, kemudian lihat. Kalau di sini satu state, cuman dituliskan bahwa X lebih besar dari Y, selesai. Maka tidak ada pilihan lain kan? Bagaimana kalau salah? Gitu. Ya. Bagaimana kalau salah? Nah, kalau salah berarti tidak ada sesuatu yang ditampilkan kecuali yang ini. Selesai. Ya, selesai. Gitu. Jadi kalau begitu bagaimana? Ada else, ya. Jadi berkembang karena kondisinya dengan ini ada dua, benar dan salah, maka ada else di situ. Ya. Ada else. Oke. Jadi ini adalah statement jika kondisinya benar, dan di bawahnya ini ada satu state jika kondisinya salah. Kemudian state yang lainnya dan seterusnya. Oke. Contohnya misalkan seperti ini. Ya. Integer X dan Y, ya, yang tadi, terus X sama dengan 100 dan Y sama dengan 10. Kemudian jika X lebih besar dari Y, maka di-outputkan X lebih besar dari Y. Else-nya adalah di situ pakai tanda atau format D, ya, bahwa ini bisa tergantung dari sini ya, dari ujung sini, bahwa X tidak lebih besar dari Y. Kalau di sini dibalik, maka Y tidak lebih besar dari X. Nah, maka tergantung dari sini pembacaannya. Ya, kecuali kalau kita langsung tuliskan di sini X dan Y. Gitu, ya. Hey. Ini sepertinya outputnya salah. Harusnya X ini karena di sininya persen D, maka yang muncul ke sini adalah 100-nya. 100 tidak lebih besar dari 10. Ya, 100 tidak lebih besar. Nah, ini salah. Ya, harusnya di sini terbalik. Bahwa sudah saja tulisnya Y lebih besar dari X. Gitu aja. Ya, ini yang state, yang ini salah ya. Ini kita perbaiki. Oke. Bentuk lainnya ada ternary operator. Nah, ternary operator.
kita lihat ada satu kondisi, ya, kemudian nah ini agak berbeda penulisannya. Ya, penulisannya seperti ini. Kondisinya, ya, kondisinya, kemudian tanda tanya, kemudian berikutnya ada statement jika benar, terus titik 2 statement jika salah. Ya, jadi penulisan di bawah ini 10 lebih besar dari 2 dan 2 kurang dari 1. Ya, ini kondisinya 2 ini. 10 lebih besar dari 2 dan 2 kurang dari 1. Itu kondisinya. Ya, kemudian di sini ada tanda tanya. A sama dengan 1, titik 2-nya adalah A sama dengan 0. Ya, berarti ini jika salah state-nya, dan yang A sama dengan 1 itu jika benar kondisinya. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya ada banyak pilihan, ya, ada banyak pilihan, sehingga kondisinya menjadi banyak else if ya, kemudian state-nya juga banyak, tidak cuma satu, jadi membentuk satu block statement. Nah, maka di sini diberi tanda kurung kurawal seperti ini, ya. Kalau cuma satu, boleh tidak dituliskan di sini kurung kurawalnya, ya. Tapi kalau banyak harus dituliskan kurung kurawalnya. Ini menandakan begin, mulainya ini menandakan end, gitu ya. Mulai, begin, ini end, akhir, ya. Oke. Nah, tadi untuk yang block statement, ya. Kita lihat. Ilustrasi adalah seperti ini. Jika A lebih besar dari B, maka diturunkan, di-outputkan A lebih besar dari A lebih besar, B lebih kecil, A dan B berbeda. Ya. Tapi kemudian bahwa ketiga state yang di bawah ini digabungkan, dikelompokkan, ya. Nih, dikelompokkan menjadi, kita kasih tanda ini saja. Ya, ini berarti sudah masuk ke kelompoknya state jika kondisi benar. Ya, 3 baris ini. State jika kondisinya benar. Itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk yang else if tadi banyak. Ya, banyak ya, seperti ini kita bisa tuliskan, ya. Ada satu kondisi di mana di situ ada statement jika benar dan statement jika salah. Banyak gitu ya. Jadi menjadi block statement. Oke. Ini kondisi yang bernilai tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0 berarti benar, ya, dan jika nilainya 0 berarti false, gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, ini ada percabangan yang lainnya ya. Nah, kita lihat kesimpulannya. Oke, if dideteksi jika bernilai 1 atau benar. Kemudian jika A bernilai positif atau negatif, maka nah, di bawahnya ada if A berarti 1. Itu akan dieksekusi, berarti benar nilainya. Kemudian jika A bernilai 0, ya, maka if A, kondisi A berarti 0, itu tidak akan dieksekusi, karena salah. Nah, jika A bernilai 0, maka di bawahnya, ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, ya, dalam kita membuat if. If. Nah, kita tuliskan bahwa kondisi pada statement if bukan merupakan nilai integer. Nah, misalkan seperti ini. Ya.
Start A, K sama dengan A. Ya. A ini Pak Resnadi gimana Pak Resnadi? Jadi gini ya, percabangan itu ada dibagi beberapa bagian. Ada if satu kondisi, ada if dua kondisi, dan seterusnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baru sedikit. halo, ada yang perlu ditanyakan dulu? Dax? Lagi ngopi. Oke, sudah on lagi. Perlu saya lanjut, Pak? Ya. Oke, sudah on lagi. Ini agak bermasalah koneksinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, tadi ini ya. Kondisi pada statement if bukan merupakan nilai integer. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bahwa di sini ada output K, output A. Di sini if K. K ini karakter ya. Tipe datanya adalah karakter. Maka dibuat seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ada float A sama dengan 2.0. Maka di bawahnya ada if A di outputkan 2, kemudian di else-nya adalah bukan 2. Nah, yang A ini nilainya adalah float, sedangkan K nilainya adalah karakter. Ya, ini lihat kondisi pada statement if bukan merupakan nilai integer. Ya, yang satu karakter, yang satu float. Kemudian menggunakan sama dengan yang satu nih, bukan 2. Ya, ini seperti ini. K sama dengan B. Ini sama dengan 1. Ini salah. Jadi harusnya 2. Ya, harusnya 2. Seperti ini. Itu ya, 2. Itu ada beberapa error ya dalam penulisan. Kemudian ada else if. Else if seperti ini. Ya, bukan else if. Sebetulnya sih boleh-boleh saja kalau dipisahkan gitu ya. Ini ada tanda kurung kurawal di sini. Jadi setelah else di berikutnya ada if yang lain. Tapi boleh juga sebetulnya else if seperti ini digabung. Ya, boleh begitu. Oke. Next. Nah, ini perlu yang kalian buat. Ya. Perlu ini kalian buat. Nah, misalkan satu, buat program untuk memeriksa bilangan genap atau ganjil. Ya, maksudnya seperti ini. Ada satu input, ya kalian memasukkan di keyboard itu sembarang angka, ya sembarang angka dari 0 sampai 100 misalkan. Kemudian kalau kalian enter, nanti akan muncul bahwa bilangan yang kalian input itu nilainya genap atau ganjil. Ya, seperti itu. Misalkan saya tuliskan di keyboard 2, maka akan muncul bahwa 2 bilangan genap. Ini yang pertama. Ya. Nah, yang keduanya adalah program untuk memeriksa bilangan terbesar dari 2 bilangan. Ya. Nah, XY. Inputnya adalah XY. Nah, dari XY ini kemudian ada percabangan. If X lebih besar dari Y, maka gitu ya.
yang terbesar adalah bilangan X. Else-nya adalah Y. Gitu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, buatlah program untuk memvalidasi umur dari 1 sampai 100. Gitu ya. Jadi kalau kurang dari 1 atau lebih dari 100, maka umurnya tidak valid. Nah, itu bagaimana caranya? Ya. Nah, ini dibuat ya. Dibuat. Nanti jawabannya kirim ke saya. Ya. Kirim ke saya. Ini berarti tugas pertama ya. Tugas pertama. Oke. Kemudian buatlah Semuanya itu, Pak. ya. Ya. Tugas pertama. Oke. Ini masih gampang-gampang lah. Buatlah program untuk memeriksa bilangan negatif atau positif. Nah, ini bagaimana? Negatif atau positif. Kita cek saja bahwa nilai X itu ya, nilai X itu kurang dari 0 atau lebih dari 0. Maka nih, negatif atau positif. Gampang ya? Kemudian program untuk memeriksa apakah pemasukannya lebih besar atau kecil dari pengeluaran. Ya, berarti inputnya ada 2. Pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Dibandingkan saja, ya. Kemudian di bawahnya lagi ada program untuk mengetahui bentuk suatu zat, beku atau tidak. Ya, beku atau tidak. Nah, ini masih pakai yang if sederhana, ya. Satu if dengan 2 if, satu pilihan dengan 2 pilihan, ya. Jadi di sini ada 2 pilihan. Jadi di sini genap ganjil, 2 bilangan gitu ya. Ini 2 pilihan. Masih sederhana ya, bisa kalian selesaikan cepat. Oke. Kemudian ini ada buat program untuk mengecek apakah suatu segitiga sama sisi atau bukan. Gitu ya. Segitiga sama sisi atau bukan. Nah, kita lihat aja sisi panjang sisinya sama atau tidak. Kalau sama berarti sama sisi. Lihat panjang sisinya. Oke. Buatlah program untuk mengetahui kuadran. Ini. Kemudian buatlah program untuk mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan. Nah, ini juga 3 bilangan nih. Ya, 3 bilangan. Kalau yang pertama tadi 2 bilangan, ini 3 bilangan. Berarti ada if, ada else, else-nya ada if lagi. Yang untuk yang ketiganya. Gitu ya. Jadi ada beberapa. Kemudian di bawahnya, buatlah program untuk memeriksa apakah suatu bilangan itu habis dibagi 5 dan habis dibagi 3, ya. Dua-duanya pakai dan di situ. Ya, atau tidak gitu ya. 5 dan 3. Habis dua-duanya atau tidak. Gitu. Kemudian buat program untuk memvalidasi agar pembagian tidak dengan 0. Ya, pembagian tidak dengan 0. Oke. Tuh. Ini percabangan kompleksnya nanti saja. Ini sampai sini aja ya. Sampai sini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Tolong dibuatkan. Kirimkan ke saya. Ya. Kirimkan ke saya. Emailnya nsuryana.lect@gmail.com. Ya. nsuryana.lect@gmail.com. Itu. Jadi kalian boleh otret-otret ya. Kalau tidak ada visio, kalian otret-otret di kertas, kemudian difoto, upload email ke saya. Itu. Jadi tolong dibuatkan flowchart dengan programnya lah. Ya, biar saya tahu
seberapa jauh kalian paham tentang ini. Gitu ya. Nanti akan kelihatan pola pikirnya bagaimana. Jadi buatkan flowchart ya. Flowchart dan program. Flowchart dan program. Gitu. Kadang kalian bisa nyari di internet, tapi begitu bikin flowchart-nya ngaco gitu. Programnya benar, flowchart-nya ngaco gitu. Seringkali seperti itu ya. Tapi silakan dua-duanya itu dibikin supaya saya tahu kalian memahami ini sudah sejauh mana. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Itu programnya kita kirim program apanya, Pak? File Yang file itu ya, .c-nya, .c CC-nya, atau CPP boleh. CPP-nya ya. Ya, .c atau .cpp. Iya. Gitu. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Kalau yang flowchart Waktunya, Pak. berarti di ini ya, flowchart boleh di Word. Kalau ada Visio, kalian pakai Visio boleh, di Word boleh ya. Atau kalau nggak ada gitu, kalian di foto aja, tulis di kertas, foto, di email ke saya. Ya. Sampai minggu depan. Minggu depan udah mulai UTS ya? Jadi seminggu ya, sampai hari Rabu depan. Rabu depan, ya. Boleh ditambah, Pak? Gimana? Boleh ditambah kan apa? Waktunya, Pak, kan minggu depan itu apa? UTS ya? Iya, Jadi nggak apa-apa. biar Nggak apa-apa. Jadi hari Kamisnya itu UTS saya ya. Hari Kamisnya UTS saya. Nah, tugas yang ini kalau UTS kalian nilainya rendah, tugas ini untuk menambal yang hasil UTS-nya, ya. Oke? iya, Ya, bisa dipahami? baik. Nah, oke. Siap. Itu aja ya untuk malam ini. Ini nanti saya kirim di grup. Nanti silakan kalian kerjakan. Oke? Baik, Pak. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini. Oke? Ya, Pak. Nah, oke. Terima kasih ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama.